Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dito Prion. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2310116021. Saya akan menjelaskan jawaban saya di UTS Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Irwansyah, SEIMA, dan Bapak Ade Nur Rohim, SHI MEI CDIF. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, kita harus memperkuat peran perbankan syariah dan lembaga mikro syariah untuk menyediakan keuangan yang adil, yaitu dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa riba. Karena dengan adanya pembiayaan tanpa riba, UMKM dapat bisa mendapatkan biaya untuk berkembang tanpa perlu memikirkan beban bunga yang akan dibayar setelahnya. Kemudian pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dengan tepat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan juga dapat mensejahterakan rakyat kecil. Di dalam Islam, bentuk pajak yang paling umum adalah zakat. Zakat memiliki prinsip keadilan sosial karena kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang mampu, tapi juga dialirkan dan disalurkan kepada golongan yang kurang mampu, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain zakat, ada bentuk pajak lain seperti kharaj atau pajak tanah, dan jizya seperti atau pajak perlindungan bagi non-muslim, dan usyar yaitu pajak perdagangan. Jenis-jenis institusi keuangan publik Islam yaitu ada Baitul Mal, lembaga zakat, dan lembaga wakaf. Baitul Mal sendiri berperan sebagai lembaga yang mengelola pendapatan negara dari sumber-sumber syariah seperti zakat, infak, serta wakaf untuk disalurkan demi kepentingan publik seperti pembangunan sosial dan ekonomi. Sedangkan lembaga zakat bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan lembaga wakaf bertugas untuk mengelola aset wakaf baik berupa tanah, bangunan maupun uang yang digunakan untuk kepentingan sosial. Pengembangan organisasi pengelola zakat atau OPZ di era Gen Z harus menyesuaikan pendekatannya dengan preferensi dan perilaku generasi ini yang sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial tentunya. Gen Z sendiri cenderung mencari kemudahan serta dampak nyata dari zakat yang mereka salurkan. Oleh karena itu, OPZ harus memperkuat kehadiran digitalnya seperti menyediakan platform online yang user friendly, transparan, serta interaktif agar muzaki dari para Gen Z ini dapat melihat langsung bagaimana dana zakat mereka dimanfaatkan. Selain itu, konten-konten yang edukatif atau kreatif di media sosial dapat juga membantu meningkatkan kesadaran dan ketertarikan dari generasi Z sendiri. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LMKS memiliki 4 perbedaan utama dibandingkan lembaga keuangan konvensional dari segi keuangan Islamnya. Yang pertama, LMKS beroperasi tanpa bunga tentunya, karena bunga dianggap haram di dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai gantinya, mereka menggunakan skema bagi hasil atau murabahah dan juga margin keuntungan atau murabahah. Yang kedua, lembaga ini tentunya sangat mematuhi prinsip-prinsip dari ajaran agama Islam. Mereka melarang kegiatan yang mengandung unsur seperti goror dan maisir, sehingga transaksi yang dilakukan harus jelas dan transparan. Yang ketiga, mereka mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial dengan memberikan pembiayaan berbasis kebutuhan dan kemampuan dari setiap nasabah itu sendiri, bukan semata-mata hanya berfokus mencari keuntungan. Yang keempat, lembaga keuangan mikro syariah seringkali mengintegrasikan aktivitas sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada pemberdayaan sosial.
Pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah dilakukan melalui mekanisme yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana sosial ini dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk dari sumbangan nasabah dan keuntungan yang ditujukan oleh bank sosial untuk tujuan sosial. Perbankan syariah memiliki unit khusus yang mengelola dana sosial ini dengan transparan, yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan bahwa distribusinya tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekian penjelasan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.